Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hakikotu Nurul Fiani dalam tema 4 kelas 2 muatan bahasa Indonesia dan PJOK. Tetap semangat belajar kan? Perhatikan peta konsep di bawah ini. Muatan bahasa Indonesia, kita masuk KD 3.8, menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan kesenangan. Sedangkan pada muatan PJOK, kita juga memasuki KD 3.8, yaitu memahami manfaat pemanasan dan pendinginan, serta berbagai hal yang harus dilakukan dan dihindari sebelum, selama, dan setelah melakukan aktivitas fisik. Siapa di antara kalian yang suka mendengarkan cerita? Ayo angkat tangan. Pasti banyak yang suka. Banyak dari kalian sering mendengar cerita-cerita tentang binatang. Betul sekali, cerita tentang binatang itu disebut dengan fabel, yaitu cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia, tetapi diibaratkan oleh binatang. Ayo, coba sebutkan ciri-ciri fabel itu apa saja? Yang bisa angkat tangan ya. Oke, ciri-ciri fabel itu yang pertama adalah ada tokoh utamanya, itu adalah binatang. Yang kedua, watak tokoh seperti manusia, baik atau buruk, serta binatangnya bisa berbicara loh. Yang ketiga, rangkaian peristiwa tentang kejadian, sebab akibat alur maju untuk mencapai puncak atau akhir cerita. Sekarang, dengarkan dengan baik-baik. Bu Vivin mau bercerita tentang cerita bebek selalu hidup rukun. Ceritanya begini anak-anak. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka selalu pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai hewan yang sangat rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Tiba-tiba, Cerpelai datang melihat para bebek sedang berkumpul. Cerpelai pun kagum melihat para bebek yang kompak. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai sambil menyeringai jahat. Hahaha. Mulai hari itu, Cerpelai sering mendatangi bebek yang terpisah dari kawannya. Dia berniat menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Saat ada bebek yang sedang sendirian, Cerpelai mendatanginya dan berkata, "Lihat pemimpin itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya," ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Ternyata bebek tersebut tidak mau mendengarkan perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Tak terasa ternyata sudah semua bebek yang ia datangi, namun tidak satu pun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Lalu datanglah salah satu bebek yang pernah dihasut oleh Cerpelai dan berkata, "Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain," ucapnya. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Hayo, siapa dari kalian yang bisa mengambil kesimpulan tentang isi cerita dari fabel yang sudah dibacakan Bu Vivin? Siapa tahu?
betul sekali. Tentang manfaat hidup rukun, yaitu manfaatnya satu, sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga, yakni menciptakan keharmonisan. Begitu pula sebaliknya, akibat tidak hidup rukun akan menimbulkan perpecahan. Kalau tadi kalian mendengarkan tentang cerita bebek yang hidup rukun dengan temannya, sekarang kita akan membahas tentang PJOK, yaitu tentang pemanasan. Pemanasan adalah kegiatan sebelum berolahraga untuk menyiapkan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan suhu tubuh sebelum berolahraga. Kalau sebelum berolahraga kita melakukan kegiatan pemanasan agar suhu tubuh kita meningkat, sekarang kegiatan yang dilakukan setelah olahraga disebut apa? Siapa tahu? Betul sekali, pendinginan. Pendinginan adalah fase dalam berolahraga yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi tubuh dan detak jantung kembali normal secara perlahan. Dilakukan kira-kira selama 3-5 menit. Sekarang manfaat pemanasan adalah 1. Mengurangi cedera, 2. Menguatkan suhu tubuh. Sebelum berolahraga sebaiknya tidak makan berlebihan agar perut tidak sakit, tidak minum minuman dingin agar badan tidak kaget, dan manfaat pendinginan yaitu 1. Mengurangi kejang-kejang, dan 2. Memaksimalkan detak jantung kembali. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.